Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat podcast Kemenak Tangsel? Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Asep Adis Nasir. Kita akan berbicara seputar pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang akan segera di launching. Apa itu PTSP dan apa tujuan dan maksud dari pendirian PTSP di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Kita akan berbincang dengan beliau. Bersama kami telah hadir di studio kami Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Asep Adis Nasir. Assalamualaikum Pak Kasubag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kasubag? Alhamdulillah sehat, itu yang paling penting ya. Iya, ini biar mungkin kita udah prokes kayaknya mungkin dan udah vaksin dua kali ya. Mungkin dibuka saja biar suaranya lebih jernih. Ini Pak Kasubag, kita akan bincang-bincang soal pelayanan terbaru ini di Kantor Kementerian Agama, yaitu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham apa itu PTSP. Mungkin Pak Kasubag bisa menjelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan buat seluruh yang menyimak tayangan ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu yang patut kita syukuri sampai hari ini tentu berita bahwa menurunnya kasus yang tersangkut COVID ini menurun terus nih. Alhamdulillah. Ya, betul. Itu kan yang kita nantikan gitu. Itu yang luar biasa, dan mudah-mudahan keluarga besar kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Karena di Banten kalau udah ngomong Tangsel udah paling tinggi dan alhamdulillah ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita terus memperlihatkan peningkatan kesembuhan dan tingkat keterjangkitannya rendah. Iya. Jadi mudah-mudahan terus menerus. Baik, langsung ke pertanyaan tadi. Host menanyakan tentang PTSP. Betul. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan jujur dan tidak ditambah-tambahin, ini menjadikan Kemendak terakhir ini yang betul. Punya PTSP. Padahal orang jangkanya kita udah punya dulu, tapi nggak apa-apalah. Jagoan mah terakhir. Betul. Jadi kenapa kita harus buat PTSP? Kita ke belakang. PTSP itu Pak Haji Fuad itu sebenarnya dari 2014 peraturan presidennya itu nomor 97, tapi memang bertahap, ada yang sudah mulai, ada yang dalam proses. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi bicara apa itu PTSP, itu pelayanan terpadu satu pintu. Tujuannya apa atau apa pengertiannya? Berarti dalam Perpres tadi disebutkan bahwa PTSP itu adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu pintu, dalam satu tempat, dari mulai dia mengajukan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produknya. Jadi tidak lagi ke mana-mana. Iya, kalau dulu itu kan orang misalnya mau mendaftar sebagai mendapatkan PTQ-nya misalnya kan, dia kan langsung ke seksi Pakis misalnya. Betul. Gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa itu ya? Nggak bisa. Jadi PTSP itu membuat sesuatu menjadi lebih mudah. Nanti makanya ada beberapa prinsip yang harus dilewati. Ya, yang harus dipahami oleh kita semua bahwa PTSP ini bukan mempersulit, malah mempermudah. Mempercepat. Bayangkan kalau ada orang harus membutuhkan berkas legalisasi, harus ditandatangani oleh 3-4 pejabat. Dia harus datangi ke 4 tempat pejabat, 4 tempat. Berapa waktu yang dibutuhkan? Biaya ongkosnya. Belum ketemu orangnya, kalau ketemu, kalau nggak ada. Sekarang itu tidak lagi berlaku di Kemendak Tangsel. Ingin memberlakukan PTSP. Berhubungan dengan siapapun, pejabat kepala seksi, termasuk saya, termasuk kepala kantor, termasuk mungkin juga hal-hal yang lainnya, itu udah satu pintu. Dia datang di situ, pulang hasil akhirnya di situ juga, tidak kemana-mana. Itu. Ini justru malah mempermudah atau mempercepat waktu ya. Iya. Betul. Kalau kemarin itu kan kalau untuk meminta tanda tangan misalnya 4 pejabat itu harus bertemu dulu, janji dulu. Waduh, kalau ini hanya satu pintu
Dia menerima memasukkan kemudian langsung menerima beres tuh ya. Apalagi ditambah dengan perbedaan persyaratan, ini yang paling bahaya. Iya. Dia datang ke si A, oh Bu kalau mau buat ini syaratnya ini, pas datang ke ini beda lagi, padahal bentuknya sama. Betul, loh. Ini yang jadi. Belum lagi hal lain yang tidak kita inginkan terjadi. Ya kan? Nah ini semuanya harus dilakukan dalam satu pintu nanti per 1 Oktober, mudah-mudahan tidak ada. Oh jadi nanti sekarang masih uji coba nih ya? Uji coba dulu. Kan udah sejak awal-awal bulan ini, September ini udah uji coba. Nanti mungkin launching resminya di bulan Oktober. Iya. Karena kalau kita juga menunggu idealnya PTSP seperti misalnya di bank-bank swasta yang sudah terintegrasi antara tamu datang, kemudian dia pencet tombol antrian, mau ke CS atau mau ke teller misalnya, lalu terpanggil. Kayaknya belum sampai ke sana. Tapi mungkin arahnya nanti akan ke sana ya. Betul. Kemudian singkatnya apa sih prinsip dari PTSP itu gitu? Nah, sebelum prinsip nih ke prinsip Pak Haji Fuad, kita bicara tujuan barangkali biar. Betul. Ya. Tujuannya yang pertama itu kan juga tertuang di peraturan presiden. Saya nyontek dulu sedikit, takut ada yang salah karena bicara peraturan presiden. Nggak boleh salah. Ya, yang pertama memberi perlindungan dan kepastian hukum. Itu tujuannya. Siapa yang dilindungi? Ya masyarakat tentu. Kepastian hukum itu maksudnya apa? Ya jelas. Kalau ngurus rekomendasi berapa hari? 2 hari? 2 hari. Ada kepastian ya. Ketika lebih bagaimana? Bisa diperkarakan, nanti bahaya. Iya. Jadi kalau misalnya ada permohonan, salah satu contoh misalnya permohonan legalisasi arah kiblat, pengukuran arah kiblat. Berapa hari permohonan sampai si permohonan itu dikabulkan lalu datang ke lokasi? Kalau 3 hari, katakan 3 hari dan jangan melebihi itu. Lebih cepat lebih bagus. Itu yang disebut dengan kepastian hukum. Betul. Ada biayanya ya. Kalau ada, kalau tidak ada tidak ada. Iya. Itu yang disebut dengan melindungi dan juga memberikan kepastian. Itu yang tujuan yang pertama tuh Kang Pak. Kemudian memperpendek proses. Nah, tentunya itu. Betul, yang tadinya harus 5, 6, 7 meja. Cukup 1 meja. Iya. Itu memperpendek proses. Ya kan? Kemudian mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, kemudian juga murah. Itu. Transparan dan juga yang pasti terjangkau. Jadi mereka tidak harus yang amat harus kesini dulu. Ini enggak. Udah satu itu aja. Misalnya ada orang mengajukan datang mutasi, itu kan harus ada tanda tangan dari setujuan dari analis, dari kepala seksinya, baru kasubagnya, kemudian kepala kantor. Kalau dia harus keliling, gimana? Tapi kalau ketemu, kalau ketemu harus nunggu lagi. Jadi itu yang disebut itu. Nah, yang terakhir dari tujuan PTSP ini adalah mendekatkan institusi, khususnya pemerintah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu misalnya, saya kalau ke sana nanti ada kepala kantornya. Ada, belum tentu ada. Jadi kayaknya jauh gitu kita itu di mata mereka. Betul. Nah sekarang kenapa repot-repot datang ke PTSP? Di situ akan dijelaskan apa regulasinya. Lalu tadi berapa hari nih nanti datang lagi kemari. Jadi jangan ada pelayanan yang berapa hari aja lah. Itu nggak kasih itu. Sebulan kayak apa? Nanti udah datang belum jadi lagi. Iya. Ini gimana? Sekarang nggak boleh lagi dengan adanya PP. 3 hari, 4 hari, 2 hari, tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, ini akan diperkarakan oleh masyarakat. Ada kepastian hukum seperti itu. Itu Bang Wat. Jadi itu yang disebut dengan tujuannya ya. Kalau prinsipnya mah, kalau kita bicara prinsip, nanti juga dari prinsip ini kita akan jadikan semacam istilahnya tagline-nya PTSP Kemenak Tangsel nih yang dari kemarin masih di konsep nih seperti apa, nanti kita launching lagi Bang Pak. Betul. Apa prinsipnya? Pertama, keterpaduan. Keterpaduan itu artinya
ketika ada orang mengajukan, termasuk nanti jika mungkin ada hal yang kita tidak inginkan, itu kita semua tahu dan siap membantu. Itu disebut keterpaduan. Jangan segala sesuatu kita nggak tahu, pas udah jadi masalah kita ikutan repot. Iya, ini masalahnya ini seti apa gitu ya, ini kita tahu. Kalau ini semuanya jadi tahu karena transparansi itu ya. Itu namanya terpadu. Karena kita satu institusi, seksi apapun yang mempunyai tugas, kita tahu. Bukan kita ikut campur, tetapi maksudnya adalah kita mengetahui sebagai satu institusi. Betul. Nah, kemudian ekonomis tadi, mengurangi ongkos dan sebagainya. Ada kepastian biaya. Jadi makanya ada kepastian hukum, kepastian biaya, kepastian waktu di situ. Kemudian koordinasi, ada koordinasi. Oh iya, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Itu disebut koordinasi, prinsipnya tuh keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian. Pendelegasian itu artinya adalah segala sesuatu tidak ditangani oleh satu orang. Oh, di situ ada staffnya, ada bagian-bagian lainnya. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Segala macamnya gitu. Pelayanan dia mungkin lah. Jangan segala sesuatu atau bahasa lainnya itu one man show ya. Semua di ini. Tapi kalau udah ada masalah misalnya baru semuanya pengen ini, jangan sampai begitu. Maka prinsip PTSP itu adalah pendelegasian, mempercayakan kepada orang. Gitu. Bukan mempercayakan berarti ke sembarang orang, tetapi pendelegasi itu bagian dari regulasi sebuah pelayanan. Kemudian akuntabilitas, keterbukaan tadi yang saya bilang. Ini ada nggak biayanya? Misalnya contohnya kalau di KUA itu di KUA juga nanti ke depan akan punya PTSP sendiri gitu. Jadi nikah di kantor berapa, di luar seperti apa, prosesnya segala macam itu terbuka semuanya. Akuntabilitas. Kemudian aksesibilitas, artinya kemudahan mengakses informasi. Orang udah daftar aja ini gimana sih caranya gitu ya. Nah gini, itu prinsipnya sudah terakhir tadi, aksesibilitas. Kemudian yang perlu digarisbawahi oleh rekan-rekan keluarga besar Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan adalah bahwa tidak semua layanan PTSP itu adalah tidak semua layanan bisa di PTSP-kan. Oh gitu. Betul. Jadi di PTSP ini garis besarnya adalah perizinan dan non perizinan. Bagaimana teknis, misal teknis yang lain yang tidak bisa, contoh ketika guru pendaftaran untuk masuk ke simpatika atau siaga, kan nggak bisa petugas PTSP, dia harus ketemu operator langsung di seksinya. Tetapi pintu awalnya PTSP, eksekusinya masing-masing. Haji, pemotretan dan lain sebagainya, proses haji, informasinya bisa di PTSP. Mendapatkan formnya bisa di PTSP, tapi eksekusi teknisnya tetap dia langsung gitu. Itu jadi jangan berarti semua limpahan lalu seksi tidak bekerja misalnya. Tidak, enggak begitu gitu. Jadi ini sih hanya sekedar biar pelayanan itu biar lebih cepat, betul, informasi juga lebih akurat gitu kan. Ya mungkin kalau informasi lewat website, medsos kan tidak semua orang juga mengakses itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang lebih detail gitu bisa ditanyakan di PTSP gitu ya. Betul. Kemudian Pak Kasubag terakhir, ini kan kita punya 4 seksi ya, dengan 2 penyelenggara. Itu apa semua bisa dilakukan di PTSP? Misalnya gini. Ada guru ingin mutasi atau permohonan mutasi lah, apakah itu harus ke PTSP dulu atau gimana? Iya harus. Jadi di PTSP ini dari mulai surat masuk ke PTSP, permohonan, semua tidak melihat seksi apa, semuanya melalui PTSP. Dan di kita ada 4 seksi, tambah 1 sekretariat, tambah dengan 2 penyelenggara Katolik dan Kristen, semua ada di situ. Makanya kita lingkup Kemenag Tangsel ini memiliki 21 layanan. Nah dari 21 layanan itu mencakup tuh semua tadi yang Bang Haji Fuad sampaikan. Jadi semua lain itu ada. Nanti rinciannya mengenai apa saja yang mau bertanya ya itu ada nanti di PTSP. Mungkin nanti bisa kita informasikan lewat deskripsi video ini. Betul, biar betul, lebih itu jelas. 21 layanan.
itu yang melingkupi seluruh layanan, semua yang ada di Kemenparekraf ada di 21 layanan itu, gitu. Dan itu sudah disetujui oleh rekan-rekan pimpinan, gitu. Itu dia. Baik Pak Kasubag, terima kasih atas informasi mengenai PTSP ini. Kita berharap per 1 Oktober ya. Insya Allah kita sudah kita launching dan hingga pelayanannya menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Mungkin ada hal terakhir yang ini Pak Kasubag sampaikan? Ya, yang pertama bahwa Kemenang Tangsel ini sebuah pembenahan yang dari sisi yang lain lagi yang positif tentunya. Kemudian karena saya juga bersyukur Kemenang Tangsel di mana saya berada selalu diinformasikan humas kita terdepan, Alhamdulillah, informasi kita tercepat. Nah, mudah-mudahan salah satu melalui tambahan podcast. Kemudian satu lagi ini kita PTSP kita wujudkan, karena zona integritas itu tidak akan terwujud tanpa ada PTSP. Maka nilai kita masih rendah nih Bang Fuad, nilai zona integritas kita karena PTSP-nya belum berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah PTSP Kemenang Tangsel mungkin menjadi satu-satunya PTSP yang bisa diresmikan oleh Pak Kanwil, karena kita belakangan. Ya, tapi apapun itu yang penting kita mudah-mudahan bisa berlari cepat, mencapai finish sesuai dengan goal kita, dengan target kita. Jadi mohon kerjasamanya, ada hal lain yang bisa belum jelas ya, bisa ditanyakan langsung ke kita. Juga saya ucapkan terima kasih nih Bang Haji Fuad kepada rekan-rekan, khususnya yang paling utama tentu kepala kantor, supportnya luar biasa. Kepada rekan-rekan kepala seksi itu juga yang sudah saya rewelin gitu, minta jenis layanan, minta regulasinya, minta SOP-nya, dan sekarang sudah lengkap. Ini luar biasa. Terima kasih nih kepala seksi, semua penyelenggara juga luar biasa, dan juga rekan-rekan tim tentunya ini. Maka dari itu nanti mudah-mudahan launchingnya bisa sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal. Kemudian Pak Kanwil juga bisa menyempatkan waktu, disupport juga. Itu kali terakhir Bang Haji Fuad yang bisa disampaikan. Baik Pak Kasubag, terima kasih atas penjelasan. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa mencerahkan masyarakat. Demikian perbincangan kami bersama Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Asep Adis Nasyar. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.